teman-teman, ada 3 pertanyaan saya. Yang mana Pak Pendeta, terserah teman-teman menilai. Yang pertama, ya di mana Injil Yesus keberadaannya sekarang? Lalu yang kedua, apakah Injil Yesus ini adalah sama dengan Injil yang dikanonisasi? Kan nggak sama. Kenapa kalau Injil yang dikanonisasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes Anda percaya sebagai sebuah bentuk buku, kenapa Injil Yesus Anda tidak percayai? Pak, baik di dalam Islam maupun di dalam Keyahudian, setiap para nabi itu ketika diturunkan Injil kepada Nabi Isa, diturunkan wahyu kepada para nabi Israel dari Allah, itu tidak pernah berupa buku. Nabi Muhammad pun ketika menerima Al-Quran bukan buku, Pak. Tetapi yang saya tanyakan adalah di mana Injil Yesus yang diajarkan oleh Yesus. Yang Anda terima saat ini bukan Injil Yesus, tapi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang pada fakta sejarahnya baru dikanonisasi tahun 325 Masehi. Dan orang Kristen punya kitab suci baru tahun 329 Masehi, di mana perjanjian baru diyakini sebagai bahasa Yunani di dalam kodeks tertua bahasa Yunani, yaitu Kodeks Vatikan. Pak, kalau Yesus atau Isa lahir di dalam Al-Quran, diceritakan bahwa dia lahir di bawah pohon kurma, itu terkonfirmasi dengan fakta arkeologi, fakta sejarah, Pak. Inilah yang membedakan Islam dengan Kristen. Kalau dalam Kristen, Yesus lahir di kandang domba tanpa data, tanpa bukti. Kalau menurut Quran, Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ini jelas terbukti secara ilmiah dan terbukti secara historis. Ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal pada zaman Nabi Isa. Di mana itu, Pak? Di Yudea, Pak. Kenapa Bapak tertawa? Ini fakta, Pak. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesus, bukan Anda sebetulnya, umat Kristen di muka bumi mengatakan Yesus dilahir di kandang domba. Tidak pernah ada satu ayat pun di dalam Bible Yesus lahir di kandang domba. Anda baca 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Ternyata nggak ada tertulis Yesus lahir di kandang domba. Yang benar Yesus lahir di bawah pohon kurma. Bunda Maria tidak mungkin sehari semalam di bawah pohon kurma. Bunda Maria membawa Yesus atau Isa ke tempat penginapan, tapi tempat penginapan penuh. Resepsionisnya menganjurkan, memberikan saran, Bu, hotel kami sudah penuh, Bu. Silakan di Migdal Eder. Migdal Eder itu lantai paling bawah adalah embe-embe, domba-domba. Lantai 2 itu tempat peristirahatan. Disitulah Yesus terisolasi. Sesuai dengan Quran, Yesus lahir di bawah pohon kurma, diisolasi ke Migdal Eder. Gak ada kandang domba, Pak. Itu hoax terbesar di zaman ini. Kemudian, di mana fakta sejarah ada zombie, ada mayat hidup orang-orang kudus ketika Yesus disalib. Maka orang-orang kudus bangkit dari kuburnya dan dia berkelana. Berkelana di dalam kota, walau penanana berhamuda mengejar keleh. Di mana dasar sejarahnya? Kalau Nabi Isa menurut Al-Quran, tunjukkan satu orang Kristen di zaman Rasulullah yang menolak Isa berdasarkan Quran. Gak ada, Pak. Baik Yahudi maupun Kristen justru membenarkan Nabi Muhammad. Pendeta Buhaira membenarkan. Warokoh bin Naufal membenarkan. Warokoh bin Naufal tidak pernah membenarkan ada zombie hidup ketika Yesus disalib, Pak. Terima kasih. Ya.
khutbah dulu. Ya. Nggak tega lihat Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan gitu dong. Aduh, semangat. Nggak tega aku semua. Kamu ini loh menghibur diri sendiri. Kamu aja yang nggak menghibur. Nggak tega tuh. Lihat mukanya. Menjawab Pak, kalau bapak saya bilang menghibur diri, jawab. Yo, Nangga, lanjutkan, gaskan. Belum kan, belum keluar di sini. Santai aja. Jawab pertanyaan saya Pak. Jangan lari kemana-mana. Oke, teman-teman, begini loh. Ini orang yang polemikus itu, dia meminta kepada orang untuk jawab pertanyaannya, tapi dia nggak pernah jawab pertanyaan yang dibuat kepada dia. Ada dua kemungkinan. Dia tidak punya data, dia tidak punya atau tidak punya pengetahuan atau bagaimana, dan dia merasa bahwa apa yang dia jelaskan itu sudah benar. Jadi gitu ya. Nah, dia tadi selalu minta kepada saya di mana Injil itu, dan dia ternyata dia tidak paham. Dengan itulah sebabnya kenapa dia selalu gagal paham dengan kitabnya, dengan Al-Qur'annya. Karena ketika dia berkata tentang Injil di dalam kekristenan, itu sangat berbeda dengan yang dia pahami Injil di dalam Al-Quran. Karena bagi kita, Injil itu bukan berbicara tentang, atau Injil yang dimaksudkan di dalam kitab suci yang orang Kristen itu, atau Injil Yesus itu. Baiklah kawan-kawan, kita coba lihat apa komentar netizen terhadap debat yang berjalan. Netizen yang maha tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mari kita lihat komentar-komentar para netizen yang paling lebih objektif ya dari apa yang kita dengar atau apa yang berjalan dalam debat antara Bang Nandar sama Pak Pendeta. Di sini ada Ahmad Burda, kelihatannya namanya Muhammad, berarti dia orang Muslim ya. Ustadz Nandar teman saya masuk Islam karena dia sering nonton channel Anda 1 tahun yang lalu, ketemu di PAS di Jakarta. Sebelumnya dia Katolik orang Jogja. Ya, itu tidak terkait langsung dengan debat yang sekarang ya. Mari kita lihat di sini ada Uin Sunan Ampel. Wah, ini orang Uin berkomentar, komentar yang ini ya, paling bawah, yang mereka sebenarnya tahu bahwa Islam lah yang benar. Betapa mahal hidayah Allah ya, komentar ini ya. Kemudian ada Dodoido. Nah, ini kelihatannya beliau langsung mengatakan, bahkan secara terang-terangan mengatakan, saya Kristen, senang sekali lihat debat Yonatan Nandar. Masuk akal argumennya daripada tamatan teologi kelas tinggi tapi nggak logis jawabannya. Itu orang-orang atau kawan-kawan ini, para netizen yang sudah melihat dari awal debat ya. Kemudian ada Pak Jailani Darmawan mengatakan lawan Nandar lebih pas disebut tukang ngigau, sebab apa yang disampaikan hanyalah asumsi. Terus mana ilmunya tentang agama yang dia yakini? Mantap, top. Wah. Kemudian ada berikutnya Pelantulan Mega Mandiri CT9KC ya, mengatakan sengaja ngeyel, tidak bisa menjawab pertanyaan. Mantap Bung Nandar. Nah, ini netizen kayaknya mayoritas lebih ini ya, pro atau mendukung Bang Nandar karena memang jawaban-jawabannya sangat logis dan berdasarkan fakta atau data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti uraian-uraian baik dalam menurut kitab Islam, kitab suci dalam Islam maupun dalam Kristen. Kemudian Pasman Cip, siapa itu?
Ya yang di bawah ini ya, yang berikutnya, sesuai data sejarah dan terhubung dengan logika tanpa karangan, maka dari itu banyak mualaf cerdas kembali ke Islam. Berarti dukungan buat Bang Nandar ya. Kemudian ada Bazans, apa tuh bacanya, mengatakan, saya selalu berpikir dan yakin dan makin yakin Islam agama yang benar. Logika berpikir saya mengatakan Muhammad adalah nabi yang terakhir setelah Nabi Isa atau Yesus. Saya yakin dan alhamdulillah Islam agamaku, Muslim ya, dan seterusnya. Thanks Bang Nandar, dia mengakhiri komentarnya. Di sini pula banyak yang komen atas komentarnya tadi. Oh, ini sepertinya kawan-kawan dari Kristen ya. Yesus bukan Isa, nggak usah ngaku-ngaku. Quran juga menjelaskan bahwa Isa bukan Yesus. Oke. Sekarang tolong tunjukkan di mana pohon kurma kelahiran Isa Al-Masih itu letaknya. Mau menggali atau ini ya. Itu usahanya orang-orang Yahudi sekarang ya di Israel sana. Kemudian para arkeolog Israel. Kemudian Venta, Tuhan Maha Kuasa ngapain turun ke bumi, rela digebukin buat nebus dosa ciptaannya. Gak masuk akal, asli gak ada yang mikirkah kalian, astagfirullah. Ya, ini berarti dari Muslim ya. Kemudian ada Pedro kembali, belum berkomentar sebelumnya. Venta, Tuhan lo gabutkah, nggak ada kerjaan? Kalau Tuhannya tinggal ampuni aja, dan apa gunanya surga dan neraka? Nggak masuk akal ajaran Kristen, parah. Ya, itu berbagai komentar atas komentar yang dan masih inilah ya, masih standar, artinya tidak ada kata-kata yang terlalu jauh dalam komentar. Nah, masih sopan-sopan, dan rata-rata di sini kita lihat kembali, barangkali ada beberapa komentar yang lain. Ini mengatakan yang Anas Fajunson ya, saya semakin yakin dengan agama Kristen kalau agama Islam lah yang paling logis. Nah, ini maksudnya apa ini? Saya semakin yakin dengan agama Kristen kalau agama Islam lah yang paling logis dan masuk akal tanpa ada perubahan dan tetap sama sampai hari akhir. Ya, barangkali beliau ingin mengatakan dari hasil debat ini makin yakin bahwa Islam lah yang paling yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kembali ke berikutnya, setelahnya di bawahnya sekelas Budi Asali dan Henry Tana. Beliau ini debater Kristen ya, kelas terbangnya lebih ini. Sekelas Budi Asali dan Henry Tan aja keok di tangan Ustadz Dondi Tan. Oh, Dondi Tan ya, Ustadz Dondi ya, Ustadz Dondi. Beda lagi orangnya. Pak Dondi atau Koh Dondi Tan itu debater Muslim mu'alaf yang berbeda, tapi mirip-mirip apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Bang Nandar ya. Itu tadi debat-debat yang komentar-komentar atas debat yang sedang berlangsung. Ini kita lihat videonya dibikin 2 minggu lalu ya, sudah mendapatkan pemirsa 118.000 lebih. Ini dari channelnya Bang Yonatan Nandar. Ya, saya kira itu hasil debat atau kesimpulan yang kita bisa lakukan, karena memang jawaban-jawaban dari Pak Pendeta atau scholar Kristen, Pak siapa namanya ini, itu tidak memberikan jawaban yang logis dan berdasarkan fakta dan data ya. Bang Yonatan dalam hal ini masih di atas angin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.